Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Kita doakan semoga anak-anak selalu sehat dan tetap bersemangat dalam belajar ya. Nah, hari ini kita akan belajar tema 4 berbagai pekerjaan, subtema 1 jenis-jenis pekerjaan, pembelajaran yang keempat. Nah, disimak baik-baik ya pembelajaran dari Bu Guru. Pengetahuan apa saja yang harus dimiliki oleh seseorang yang bekerja? Apa yang akan terjadi jika mereka tidak memiliki nilai-nilai itu? Saat seseorang bekerja, mereka harus mempunyai nilai-nilai yang baik. Jujur dan kerja keras adalah nilai yang harus dimiliki. Apa yang dimaksud jujur? Apa contohnya? Ayo simak cerpen berikut. Pemimpin idola, pemimpin yang jujur. Ida, temanku sebangku. Mungil, berkulit hitam manis, tidak banyak bicara, dan pandai. Itulah cirinya. Ia seorang anak yang sederhana. Ayahnya sudah lama meninggal. Ia tinggal bersama ibu dan adiknya. Ida anak yang sangat pandai. Nilai-nilainya yang selalu bagus memberinya kesempatan meneruskan sekolah tanpa biaya. Semua buku pelajaran dan perlengkapan ditanggung oleh sekolah. Ida tak pernah malu dengan kondisi keluarganya. Bahkan ia semakin rajin belajar dan terus berprestasi. Ida juga selalu menjadi tempat bertanya jika teman-temannya mengalami kesulitan dalam pelajaran. Teman-teman memilih Ida sebagai ketua kelas. Pandai, tenang, dapat berkomunikasi dengan baik, serta mampu menjaga ketertiban kelas menjadi modal utamanya. Hari ini, Ibu Tati mengingatkan tentang ulangan matematika. Sebagian siswa tidak siap, termasuk Gugut si jagoan bola yang duduk di belakang kami. Waduh, saya belum belajar, Bu. Kemarin saya seharian bermain bola sampai sore. Pulang ke rumah langsung tidur, Bu. Protesnya. Ulangan tetap berlangsung. Gugut resah. Ia menengok ke kiri dan ke kanan. Tiba-tiba ditendangnya kursi Ida dari belakang. Shh, Ida, bantu aku dong. Geser sedikit ke kiri agar aku bisa melihat jawaban di kertas ulanganmu. Pinta Gugut. Ida bergeming. Ia hanya menggelengkan kepala pelan tanpa menengok ke belakang. Gugut mengganggunya lagi. Ayo dong Ida, sekali ini saja. Nanti aku beri kamu uang Rp10.000. Kamu bisa jajan kue di kantin, rayunya. Gugut tahu benar Ida tidak pernah jajan di kantin. Ibunya tidak memberinya bekal uang jajan. Ida selalu membawa sebungkus nasi dan lauk dari rumah. Namun di luar dugaan Gugut, Ida tidak terusik. Sekali lagi ia menggeleng pelan. Sampai waktu berakhir, Gugut terpaksa menyerahkan kertas ulangannya dengan lunglai. Pada waktu istirahat, Ida menghampiri Gugut. Maaf ya Gugut, aku bukan tidak ingin membantumu. Menyontek dan memberi contekan kepada teman adalah perbuatan tidak jujur. Bahkan, perbuatan tersebut bisa dianggap sebagai korupsi kecil-kecilan, katanya kepada Gugut. Ah Ida, masa menyontek sekali saja dianggap korupsi? Setauku, korupsi nilainya miliaran dan hanya dilakukan oleh pejabat berkuasa, kata Gugut. Gugut, justru kita harus melatih diri.
Korupsi dan menyontek sama-sama mengambil hak orang lain. Bernilai kecil atau besar, tetap saja tidak jujur. Kita membiasakan diri bertingkah laku lurus. Mudah-mudahan ketika besar nanti kita tidak akan tergoda untuk melakukan korupsi dalam bentuk apapun. Ida menambahkan dengan panjang lebar. Aku dan teman-teman sekelas yang ikut mendengarkan percakapan Ida dan Gugut terdiam setuju. Memang tidak salah kami memilih Ida sebagai pemimpin di kelas. Tidak sekedar pandai, Ida juga patut dijadikan teladan. Berdasarkan cerita di atas, ayo kita jawab pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Siapa saja tokoh pada cerita di atas? Ya, Ida dan Gugut. 2. Siapa yang mengikuti ulangan matematika? Ya, Ida dan Gugut. 3. Apa yang dilakukan Gugut pada saat ulangan? Ingin meminta jawaban dari Ida. 4. Apa yang dilakukan Ida ketika Gugut meminta jawaban? Menolaknya dan tidak memberi jawaban. 5. Mengapa Ida tidak mau membantu Gugut? Ya, karena menyontek dan memberi contekan kepada teman adalah perbuatan yang tidak jujur. 6. Hal-hal baik apa yang bisa kamu ambil dari cerita di atas? Ya, tentang kejujuran seorang anak. Setelah itu, apakah menurutmu sikap Ida sesuai dengan makna sila pertama Pancasila? Jelaskan. Apakah menurutmu sikap Gugut sesuai dengan makna sila pertama Pancasila? Jelaskan. Kerjakan di buku tugas tematik ya. Sila pertama mengajarkan bahwa pemeluk agama harus taat dengan aturan agamanya. Setiap agama pasti mengajarkan pemeluknya untuk berbuat jujur. Sikap tidak jujur akan membawa dampak bagi diri kita dan orang lain. Semua orang harus jujur, termasuk orang-orang yang bekerja. Benar kata Ida, mungkin tindakan tidak jujur ketika sekolah adalah mencontek dan tindakan tidak jujur ketika sudah bekerja bisa korupsi atau mengambil hal yang bukan miliknya. Bagaimana dengan kamu? Apakah kamu sudah jujur? Pak Budi bekerja sebagai tukang taman. Suatu hari, Pak Budi mendapat pekerjaan untuk menanam pohon palem mengelilingi taman. Taman berbentuk persegi dengan sisi 20 meter. Pak Budi menanam pohon palem dengan jarak 2 meter setiap pohon. Harga satu pohon adalah Rp50.000. Pak Budi menghitung semua biaya dengan jujur. Ia tidak berpikir untuk melebih-lebihkan biaya. Coba kita bantu Pak Budi ya. Keliling. Apa itu keliling? Kita akan melakukan percobaan berikut sebelum kamu menyelesaikan masalah di atas. Amati persegi berikut. Buatlah persegi satuan dengan panjang sisi 1 cm. Tutuplah salah satu sisi persegi dengan persegi satuan. Ada berapa banyak persegi satuan sepanjang salah satu sisi persegi? Ya, ada 6 persegi satuan. Tutuplah sisi persegi yang berdekatan dengan persegi satuan.
Ada berapa banyak persegi satuan sepanjang sisi yang berdekatan? Ya, sisi yang pertama ada 6 dan sisi yang berdekatan ada 6. Jadi 6 ditambah 6 adalah 12. Bagaimana hubungan antara panjang salah satu sisi dengan jumlah panjang seluruh sisi persegi? Sisi ditambah sisi ditambah sisi ditambah sisi sama dengan jumlah seluruh sisi persegi. Jika jumlah panjang seluruh sisi yang membatasi persegi disebut keliling, apa yang bisa kamu simpulkan tentang keliling persegi? Keliling sama dengan sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi atau sama dengan 4 kali sisi. Panjang sisi persegi dinamakan S, keliling dinamakan K. Tulislah rumus keliling persegi. K sama dengan S ditambah S ditambah S ditambah S atau sama dengan 4 kali S. Ya, jumlah ukuran sisi yang membatasi sebuah bangun merupakan keliling dari bangun tersebut. Perhatikan gambar berikut ini. Pada bangun di atas, kelilingnya adalah AB ditambah BC ditambah CD ditambah DA sama dengan 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6 sama dengan 24 satuan. Sisi persegi dinamakan S, sedangkan keliling dinamakan K. Maka K sama dengan S tambah S tambah S tambah S atau 4 kali S. Untuk menambah pemahamanmu, kerjakan soal-soal berikut ya. Kerjakan di buku tugas tematikmu. Nah, bagaimana anak-anak, sudah paham ya untuk pembelajaran hari ini? Apabila ada yang mau ditanyakan, kalian tanyakan ke WA Group kelas 4. Nah, sebelum pembelajaran ini selesai, mari kita menyanyikan lagu Berkibarlah Benderaku.
Kiranya cukup sekian dari Bu Nita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.